Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferizal Adil Ilham Esa dari kelas 34 Manajemen. Saya akan membacakan tentang bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, konsep lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Lembaga keuangan syariah atau bank syariah mendapat pijakan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang di dalamnya mengintrodusir sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil yang kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip syariah juga dijumpai dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga keuangan kontraktual, yaitu dengan menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak. Contohnya, polis asuransi dan program dana pensiun. Lembaga keuangan investasi, contohnya perusahaan efek, reksadana. Lembaga keuangan pembiayaan adalah lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan kartu kredit. Contohnya perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan. Fungsi atau peran. Fungsi lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Perannya, lembaga keuangan mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat dalam perekonomian Indonesia. Lembaga keuangan bank umum menerbitkan cek yang dimaksud untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabah. 3. Bentuk atau jenis. Berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 23 Tahun 1998, jenis lembaga keuangan bank terdiri dari: pertama, lembaga keuangan bank. Adapun beberapa yang tergolong dari lembaga keuangan bank diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bank sentral. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau disingkat dengan LKBB yang aktivitas sama dengan lembaga menerima dana dari masyarakat berupa bentuk giro, tabungan dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank biasanya menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat berharga atau sertifikat deposito dan memberikan kredit sebagai dana investasi perusahaan. Adapun beberapa yang tergolong dalam lembaga keuangan bukan bank diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Yang kedua, pegadaian. Yang ketiga, asuransi. Sejarah lembaga keuangan. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan dan bisnis berupa lainnya. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Selanjutnya, sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Yang kedua, manajemen sumber dana bank. Bagi bank, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencairan akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencairan sumber dana yang tersedia. 3. Manajemen alokasi dana bank. Manajemen alokasi dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Semoga bermanfaat.
Yang keempat, simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Definisi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Yang kelima, simpanan tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Yang keenam, simpanan deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Apabila dana yang disimpan diambil sebelum waktunya, maka akan terkena denda penalti. Semakin besar dan semakin lama menyimpan dana dalam bentuk deposito, maka semakin besar pula bunga yang ditawarkan. Selanjutnya, manajemen kredit. Pengertian manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Yang kedua, jenis kredit. Yang pertama ada kredit tanpa agunan, yang kedua kredit usaha rakyat, yang ketiga kredit multiguna, yang keempat kredit investasi, yang kelima kredit rekening koran. Yang ketiga, prinsip pembelian kredit. Yang pertama, karakter, yaitu karakter dan latar belakang calon penerima kredit dilihat melalui wawancara. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan mengembalikan uang yang dipinjam. Yang ketiga, kapital, yaitu berapa jumlah modal yang dimiliki pada saat meminjam uang. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan apabila penerima kredit tidak bisa membayar utang. Yang kelima, condition, yaitu keadaan ekonomi. Yang keempat, prinsip pemberian kredit. Kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang memiliki risiko, namun di sisi lain memberikan pendapatan dari pemberian kredit. Dalam perkembangannya, kredit memiliki pengertian sebagai penyediaan dana atau tagihan lain yang sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kelima, jaminan kredit. Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika meminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan salah satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman. Selanjutnya, Bank Indonesia. Yang pertama, tugas Bank Indonesia. 1. Membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistematik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Yang kedua, kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 garis miring 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, hubungan kerjasama internasional yang dilakukan Bank Indonesia. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin kerjasama internasional meliputi bidang-bidang. 1. Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. 2. Penyelesaian transaksi lintas negara. 3. Hubungan koresponden. 4. Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku Bank Sentral. Yang kelima, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.
Sekian pembahasan dan penjelasan materi tentang bank dan lembaga keuangan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.